Selamat malam, Ibu Apoteker Intan Yuliasari Esfarm. Selamat malam juga teman-teman sekalian. Oke Ibu, perkenalkan kami dari S1 Farmasi Unip, Bu. Ada tugas mengenai undang-undang dan etika farmasi. Jadi di sini kami tuh mau mewawancarai Ibu sebagai tenaga kerja apoteker klinis di rumah sakit gitu, Bu. Ada 10 pertanyaan gitu, Bu, untuk mewawancarai Ibu mengenai apoteker klinis di rumah sakit. Terima kasih kepada Cahya. Bu, di sini Chelsea izin bertanya, Bu. Kan yang seperti kita ketahui, Bu kan sebagai kepala instalasi di Rumah Sakit Bayangkara kan, Bu. Nah, menurut Ibu, sejak adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17, Bu, di tahun 2023, apakah ada, Bu, perubahan-perubahan yang terasa di dalam pekerjaan Ibu di dalam menjadi seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit? Apakah aturan-aturan itu memudahkan pekerjaan Ibu atau itu membuat semakin lebih rumit, Bu, dalam terjadinya peran apoteker di dalam lingkungan di rumah sakit itu sendiri, Bu? Mungkin itu Baik. saja, Bu. Terima kasih ya, Ya, Bu. baik. Pertanyaannya bagus. Jadi untuk Undang-Undang Kesehatan yang berlaku sekarang itu yang nomor 17 ya, Undang-Undang 17 tahun 2023, yang saya rasakan di lapangan itu sekarang makin optimalnya penggunaan teknologi informasi khususnya di pelayanan kefarmasian sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kalau dalam keseharian apakah ada kendala paling menantang yang biasanya Ibu hadapi saat memberikan pelayanan kepada pasien di sehari-hari? Terus apakah Ibu merasa kesulitan saat menghadapi pasien yang tidak sabar atau mungkin dari rekan tenaga kesehatan lainnya, Bu? Kalau kendala seperti itu tentunya pasti ada di lapangan dan pasti terjadi, baik itu dari pasien yang misalkan pasien ini sudah menunggu lama nih dari pendaftaran sampai ke poliklinik dan ternyata nanti ketika diobat mereka harus bergabung dengan pasien-pasien dari poli lain Ini pertanyaan sehingga dari urutan Cahya nih, Bu. Kalau di kefarmasian itu sering kali kayak ada pasien minta obat keras, tapi nggak ada resep dokternya, Bu. Sedangkan pasien itu sangat butuh obat keras itu. Nah, gimana keputusan Ibu untuk pasien tersebut, Bu? ini secara di rumah sakit atau seperti apa? Maksudnya di pelayanan rumah sakit ya? Ya, di pelayanan rumah sakit itu. Kebetulan di pelayanan rumah sakit itu secara kita sambungkan juga ke Permenkesnya, dia hanya melayani obat-obat yang diminta dari dokter-dokter penanggung jawab yang ada di dokter penanggung jawab. Dan jika pun ada terjadi di rumah sakit, kami akan menginformasikan dan mengkomunikasikan ke pasien tersebut untuk melakukan konsultasi. Jadi mengingat sekarang Ibu kan menjabat sebagai kepala instalasi farmasi ya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu, yang pasti mobilitasnya itu tinggi banget ya, Ibu. Dan jadi Tiara tuh ingin bertanya, gimana sih cara Ibu mengusahakan keterbatasan waktu itu agar tetap bisa memberikan edukasi atau konseling kepada pasien dengan baik, Ibu? Karena mengingat beberapa pasien kan kepatuhannya itu juga kurang ya, Ibu. Nah, itu gimana trik Ibu untuk menghadapi kejadian seperti itu? Jadi di rumah sakit tentunya pelayanan itu sangat banyak ya, jumlahnya banyak, apalagi polikliniknya juga terdiri dari berbagai macam pelayanan. Dan tentunya muara dari semua pelayanan itu ke resep yang masuk ke instalasi farmasi. Jadi untuk resep-resep yang banyak bekerjanya di bagian apoteker di rumah sakit ya, Bu. Jadi menurut Ibu sejauh ini apakah peran apoteker di rumah sakit itu udah cukup optimal dalam menjaga keamanan pasien, khususnya dalam memantau efek samping obat dan juga mencegah medication error pada pasien gitu, Bu. Dan kalau Ibu bisa berkenan, kalau misal pernah mendapatkan tantangan yang sering dihadapi bisa diberitahukan juga, Bu, gitu. Oh gitu. Baik, kalau misalkan berbicara tentang peran apoteker di rumah sakit, kita selalu berusaha untuk mengoptimalkan. Tetapi jujur saja di lapangan itu belum optimal, belum bisa kita kategorikan optimal karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi, itu diantaranya jumlah dari apoteker.